The Wedding, bab 38, penulis Neng Neng. Memasuki restoran bernuansa modern, Renata menuntun sang putri Yasmin yang terlihat ceria. Gadis kecil itu banyak berceloteh dengan pertanyaan yang terkadang menggelitik. "Mama, nanti Onti Kia datang?" Tanyanya selepas duduk di sebuah kursi khusus anak. Kebetulan di restoran tersebut juga menyediakan kursi untuk Badlita, hingga memudahkan Renata ketika Yasmin akan memakan makanannya nanti. "Ya, kita tunggu sebentar lagi." Renata mengangguk, membenahi tas miliknya dan milik Yasmin. Gadis kecil itu baru saja pulang sekolah. Renata menjemputnya dan tentu saja Yasmin kini masih menggunakan seragamnya yang berwarna pink muda yang terlihat menggemaskan. "Bersama Om Boy?" tanyanya penasaran. Renata tersenyum lalu menggeleng. "No, Onti Kia datang sendiri." Yasmin mengangguk. Gadis kecil itu kembali antang dengan boneka Barbie yang tadi diambil dari mobil sang mama. "Ren!" Suara dan langkah rusuh itu tentu berasal dari Kiana. Renata sudah tak perlu lagi meliriknya. Sudah terlalu hafal dengan kebiasaan Kiana. "Sorry telat, Ren." Mereka melakukan cipika-cipiki seperti biasa. "Gak apa-apa." Renata kembali duduk di kursinya. "Hai cantik." Kiana menyapa Yasmin dengan senang, membuat Yasmin mendongak. Gadis itu tersenyum lembut lalu menciumi pipi Kiana dengan ciuman basahnya. Kiana terkikik geli, lalu balik menciumi Yasmin dengan gemas. "Onti Kia." Yasmin berceloteh, menceritakan banyak hal saat di sekolahnya tadi, hingga makanan kesukaannya datang. Barulah Yasmin kini fokus dengan makanannya sendiri. Serius? Fauzan mau ngajakin lo program anak kedua?" Kiana membuka suara. Gadis itu bertanya dengan heboh. Untungnya Yasmin tidak terusik sama sekali. Gadis itu tetap acuh dan fokus pada makanannya sendiri. "Ya gitu deh." Renata mengangguk lesu. "Kok lesu sih? Harusnya lo semangat, Ren. Yasmin kan udah gede, udah pantas lah punya adik." Kiana mengerut heran. "Ya bukan itu masalahnya." Renata menggeleng pelan. "Terus?" Kiana menelisik wajah sang sahabat. "Masalahnya, gue inget banget gimana waktu Yasmin lahir." Renata menunduk dalam. Kiana menghela napas pelan. Tentu saja Kiana mengerti seperti apa perasaan Renata. Di awal kehadiran Yasmin, terlalu banyak drama yang terjadi. Dari mulai kala Yasmin dikandung hingga Yasmin terlahir, hubungan Renata dan Fauzan masih belum membaik saat itu. Hingga mungkin kejadian tersebut mampu menorehkan trauma di kepala Renata. Terlebih bayangan kala Gea keguguran yang membuatnya selalu merasa bersalah dan tidak berhak bahagia. Apalagi memiliki anak selucu Yasmin. "Ya sudahlah, namanya juga masa lalu. Sekarang kalian sudah punya kehidupan yang berbeda. Gue yakin sekarang lo bisa lebih baik lagi. Percaya deh." Kiana tahu persis jika belakangan Renata sudah rutin mendatangi psikolognya. Renata juga sudah banyak berubah, tidak terlalu datar seperti sebelumnya. "Ya, nanti gue pikirin." Renata mengangguk lesu. "Ngomong-ngomong, ada yang mau gue bilangin sama lo, Ren. Ini masalah gue sendiri." Kiana menunduk malu-malu. Gadis itu terlihat bahagia hari ini. "Apa?" Dengan ekspresi datar, Renata mengerutkan keningnya. "Gue udah dilamar, Ren, dan gue bentar lagi mau nikah." Ekspresi Kiana girang sekali. Gadis itu terlihat meletup-letup oleh rasa bahagianya. "Hah? Serius? Sama Dion?" Dion, pria itu masih saudara dengan Ardi. Dulu, kala kandasnya hubungan Ardi dengan Renata, hubungan Kiana dan Dion juga sempat renggang. Kiana merasa tidak enak pada Renata yang hubungannya sudah kacau karena Ardi sendiri. Sementara dirinya tidak bisa menjalin hubungan dengan Dion yang selalu memicu trauma Renata. Sungguh, atas semua kejadian itu, maka di sini Kiana adalah yang paling dilema. Tentu,
Kehadiran Dion akan selalu mengingatkan Renata pada Ardi. Mengingat dulu, hubungan Renata dan Dion juga cukup dekat. Seringkali Dion menjadi mak comblang di antara mereka saat masa-masa pendekatan antara Renata dan Ardi. Ya, sama Dion, memang sama siapa lagi? Kiana tersenyum kaku, sementara Renata segera menyadari ucapannya. Segera Renata menganggukkan kepalanya. Ya, gue ikut seneng dengernya. Bagaimanapun juga, kalian sudah terlalu lama menjalin hubungan. Gue udah punya Yasmin, dan kalian masih aja di status pacaran. Keputusan kalian untuk meresmikan hubungan kalian adalah yang terbaik menurut gue. Renata tersenyum tulus. Kiana adalah satu-satunya manusia yang dikirim Tuhan yang selama ini berkesempatan untuk terus di sampingnya. Ren, lo gak keberatan buat jadi bridesmaid di nikahan gue kan? Kiana bertanya penuh harap, membuat wajah Renata seketika menegang. Bukan Kiana tidak menyadari akan permintaannya, namun Kiana sudah terlalu menyayangi Renata hingga ingin Renata menjadi saksi dari pernikahannya nanti. Ya, gue usahain. Renata mengangguk lemah, anggukannya syarat akan keraguan. Sorry, bukannya gue gak paham posisi lo, tapi Kiana menunduk lemah. Gue paham kok, dan gue akan berusaha buat lawan semuanya. Kiana mengangkat wajahnya. Seketika benaran itu terlihat jelas di mata Kiana. Serius Loren? Kiana memandang sang sahabat dengan mata berkaca. Sungguh, keputusan Renata adalah sebuah kemajuan yang luar biasa. Gue usahain ya. Renata mengangguk. Thanks ya Ren. Kiana terlihat berbinar bahagia. Wajahnya mendadak berseri-seri. Sementara itu, tanpa Kiana tahu, diam-diam Renata mengembuskan napasnya pelan. Mendatangi pernikahan Kiana sama dengan memantik luka lama. Renata akan bertemu dengan keluarga Dion yang berarti salah satunya adalah keluarga Ardi. Atau mungkin Renata bisa jadi akan bertemu dengan Ardi langsung? Entahlah. Sayang, maaf telat. Setelah beberapa waktu berlalu, terdengar sebuah suara bersamaan dengan munculnya dua manusia yang kini berdiri di belakang Renata. Renata sudah mengenali suara ini, suara Dion kekasih Kiana. Tidak ada yang salah jika Dion mendatangi Kiana. Namun, mengapa Renata melihat jika Kiana memelototkan matanya, lalu sedetik kemudian Kiana tiba-tiba tersedak oleh air minumnya sendiri. Perlahan, Renata memutar tubuhnya. Penasaran melihat ke belakang, dan sepertinya keputusan Renata untuk melihat ke belakang adalah keputusan yang salah. Karenanya, Renata melihat sesuatu yang sangat menyakitkan di sana, di mana luka masa lalunya kini kembali teriris perih. Dion? Ardi? Suara Kiana membuyarkan semuanya. Maaf, aku datang terlambat. Maaf juga, aku tidak tahu jika Rena ada di sini. Dengan perasaan bersalah, Dion kini duduk di samping Kiana. Sementara Ardi, orang yang telah membuat Renata memalingkan wajahnya, kini berdiri dengan kikuk. Hingga akhirnya, Ardi memutuskan untuk duduk di kursi di samping Dion. Tadi, aku kebetulan mau berangkat, dan Ardi baru saja datang dari Palembang. Dia bilang rindu makanan Jakarta, makanya aku ajak Ardi ke sini. Krik, krik, krik. Tidak ada yang menjawab penjelasan dari Dion. Semua orang terfokus dengan benda yang ada di hadapan masing-masing. Rena, apa kabar? Hingga pada akhirnya, Ardi membuka suara pria itu menjulurkan tangannya pada Renata, namun tidak mendapatkan respon apapun padanya. Wanita itu hanya tetap mengaduk makanannya, hingga suasana terasa semakin canggung. Ardi kembali menarik tangannya dengan senyuman mirisnya. Gue pulang duluan, Kia. Renata kini merapikan barang-barangnya dan barang-barang Yasmin. Gadis kecil itu terlihat mengantuk, hingga Renata terpaksa harus memangkunya. Hah? Gue anterin ya? Kiana bangkit dengan canggung. Gak perlu, gue bisa sendiri kok. Tanpa basa-basi lagi, Renata pergi dari hadapan Kiana. Dion dan Ardi meninggalkan mereka yang kini tengah menatapnya dengan tatapan yang berbeda. Rena, bisik Ardi lirih. Pria itu menatap sendu punggung Renata yang semakin mengecil dalam pandangannya.
Dia sudah bahagia dengan kehidupannya yang sekarang. Gue harap lo gak usah ganggu dia lagi. Kiana berujar dengan tegas.